Lillah Muhammad ibn Abdullah al-Qaim bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Al-faidatu ats-tsamina qala al-umri ilam anna azab al-qabri wa huwa waqi'un 'ala ar-ruhi wal jasadi wal imanu bihi wajibun wa kama warada bihi al-kitab wa sunnah wa yajibul iman biwujubil jannah wan nar fi 'ilmi Allah ta'ala. Wa amma ta'yinu mahallihima falam yaruddu bi nassun sarihun fata'ayyanu dzalik wal aktsaru ala anna al-jannah fawqa as-samawati sab' wa tahta al-ard. Liqouli subhanahu wa ta'ala wa inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Faedah yang ke-8 berkata Imam Al-Umuri, ketahuilah bahwasanya azab kubur ini itu akan menimpa. Pertama ruh kita berasa, jasad begitu juga. Jadi ketika orang diazab di kubur, itu orang meninggal, dia misa jasad, ruhnya misa. Nah, nanti dimasuk di kubur, alamnya beda lagi. Ketika diazab, nah jasadnya berasa, ruhnya juga berasa. Rumpamaan kata ulama kayak apa? Kayak orang lagi tidur ngimpi. Kalau orang lagi ngimpi kan, misalnya ngimpi dipukul orang, kayak dipukul gak rasanya? Nah begitu. Gambaran orang di akhirat sama di kubur tuh kayak orang ngimpi. Ngimpi diuber anjing, lari dia. Padahal tidur kan. Tapi dalam mimpinya dia lari. Bangun tidur haus gak? Haus. Nah begitu. Perumpamaannya begitu. Jadi orang diazab di kubur itu ruh itu jiwa, sama jasadnya itu berasa. Jasad itu bagaimana? Kayaknya kalau ada orang misalnya di kubur, banyak itu kisah-kisah itu dalam kitab itu, ada orang gali kubur, barangnya ketinggalan, digali lagi, pas dilihat lagi dibakar. Ada yang digencet macam-macam itu. Auzubillahi min dzalik. Dan kita wajib beriman bahwasanya ada azab kubur, ada nikmat kubur. Sebagaimana itu udah diterangin di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan juga kita wajib beriman adanya sorga dan neraka. Jadi wajib tuh kita iman. Ada sorga, ada neraka. Kapan dan pengetahuan sorga ya neraka itu yang tahu benar percisnya itu adalah cuman Allah Subhanahu wa taala. Manusia enggak tahu. Kecuali ada beberapa hamba yang dikasih tahu. Seperti Nabi kita Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj, Nabi dikasih lihat sorga, Nabi dikasih lihat neraka. Nah, adapun kata ulama, percis tempatnya itu ada sebagian riwayat, kebanyakan ulama mengatakan annal jannah fawqas samawati sab'. Sorga itu adanya di atas 7 lapis langit. Jadi langit pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7. Nah, di atas langit ke-7 itu ada sorga di situ. Langit pertama ada apaan? Nih kita nih, ada bumi. Apaan lagi? Ada planet apaan? Venus, Merkurius. Paling jauh baru cuman Pluto, orang baru tahu. Itu di semuanya ada matahari. Belum ada bintang, ada bulan. Itu baru langit pertama. Langit kedua, wallahu a'lam. Langit ketiga, wallahu a'lam. Itu kata Sayyidina Ali, itu besarnya antara perbedaan langit pertama sama langit kedua, itu bedanya kayak kita pergi ke laut, terus tangan kita celupin, nah kita angkat itu. Nah, setetes itu langit pertama, lautan itu langit kedua. Berarti ini Allah Subhanahu wa taala punya alam luas. Kita segede apa? Gede. Tuh makhluknya Allah. Nah, sorga itu ada tempatnya di langit ke-7. Berarti itu sorga itu luasnya luar biasa. Bahkan kata Nabi, itu jatah orang yang paling kedudukannya rendah aja di sorga, dia punya istana
itu gedenya 7 kali lipat dari dunia. Istananya tuh. Yang paling rendah kedudukan orang di surga. Makanya orang rugi gara-gara dunia, surga ditendang. Gara-gara urusan dunia, akhiratnya dibuang. Rugi. Gara-gara urusan dunia, sholat ditinggalin. Rugi. Gara-gara urusan dunia, nuntut ilmu ditinggalin. Rugi. Kenapa dunia sebentaran? Dunia itu kecil nikmatnya dibanding dengan surga. Nah, itu firman Allah Ta'ala, inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Di atas sidratul muntaha, nah, di dalamnya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi surga itu ada di langit ketujuh. Di atasnya langit ketujuh. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam saqful jannah arsyur rahman. Nabi SAW bersabda itu di atas dia atapnya surga itu adalah arsyur rahman, arsy. Jadi surga itu di bawahnya arsy. Jadi ada langit ketujuh, kemudian laul mahfuz, laul qalam, ada arsy, ada kursi, ada arsy. Nah, surga ada di antara kursi dan arsy. Itu langit pertamanya masih keder. Ada orang pernah keliling dunia, belum ada gitu. Langit pertama udah kelilingin tuh, belum ada orang yang mampu. Bagaimana langit keduanya Allah, langit ketiga tuh. Adapun neraka disebutkan wa amman nar ajaranallaha minha fahiya tahtal ardin sab'a. Adapun neraka itu tempatnya 7 lapis bumi. Ini baru lapis pertama nih. Terus ada lagi lapis kedua, terus sampai 7 lapis bumi. Kan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Terus surga ada yang neraka itu ada yang paling bawahnya tuh. Orang masuk ke bumi aja dataran rendah, tebingannya udah serem banget. Ini dia ada di paling bawah lagi tuh. 7 lapis. Wa nukila Asy-Syaikh Asy-Sya'rani fi kitab Al-Yawaqid an Muhyiddin Ibn Arabi annahu qala ahlul kasyf kulluhum yarawna al-bahr mali al-an yataja'ja' naran. Nah, berkata Imam Syekh Muhyiddin Al-Arabi bahwasanya itu orang-orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ngelihat air laut itu asin. Air laut kan asin. Itu karena cipretan dari api neraka. Makanya coba dah kita cuci muka ya dah air laut kan nggak enak tuh. Wa min huna jariha Ibnu Umar wa ghairi al-wudu bima'il bahr ma qaulihim tajuzu tahara bihi. Oleh karena itu berpendapat kebanyakan ahli fikih di antaranya Abdullah bin Umar bahwasanya wudu pakai air laut itu hukumnya makruh. Walaupun boleh-boleh aja, suci-suci aja. Kita wudu di laut lebih dari 2 kula boleh-boleh aja, tapi makruh. Sampai bilang ada sebagian ulama at-tayammum ahabba ilayya min ba'il bahr. Tayamum lebih aku sukain dibanding wudu pakai air laut. Coba orang minum air laut ada kenyangnya enggak? Gak bakal kenyang minum air laut. Nah, itulah disebutkan oleh ulama tuh wa idzal biharu sujirat, dan ketika laut itu dipanasin ay adat naran yataja'ja. Nah, karena sifatnya api itu bergelombang. Kalau laut kan ada ombaknya tuh. Ya, karena dia ada di bawah lapisan bumi yang ketujuh tuh. Makanya lautan itu tempatnya tinggal jin. Itu di lautan. Falim tu min dzalik al-waqtu kullu amalin yatatahharu nar wa kullu amalin yatatahharu na'iman. Uraitu minna mawdin istamiru dhulma nazal fi ma sya'allah an azul. Falimtu min dzalika al-waqt kullu amalin yatatahhar nar wa kullu amalin yatatahhar na'iman. Wa alimtu anna azab jahannam ma huwa min jahannam haqiqa wa innama min a'malid dakhilin.
Wa nugila anhu radhiyallahu an minal babil hadi wa sittin minal futuhatil makkiyah annahu qala i'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala yatahaddats fi jahannam alat ala hasabi hudusi amal jin wal ins alladzina yadkhulunaha qala wa qad ujiba Allah bi tali'ith thur walidzalika halaqahum ala suratil jamus. Dinukil daripada al-Imam Arabi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ngajak ngomong kepada neraka jahanam. Kata Allah kepada neraka jahanam bahwasanya ini alat bakarnya gitu kan, neraka ini api gitu. Apa sih kalau dibuat bakarnya tuh ya, pokoknya itu dah. Yang buat dibakar itu manusia sama jin, sesuai dengan amalan yang mereka kerjakan. Makanya aujadah Allah bitali'ith thur walidzalika halau ala suratil jamus. Itu diumpamain kayak manusia sama jin yang dia bermaksiat kepada Allah itu kayak rumput. Neraka ini kayak kerbau. Kalau kebo sapi ngelihat rumput kira-kira diapain? Makan kan kagak ada kenyang tuh dia. Habis dipapakin. Nah, begitulah keadaannya. Tuh. Nauzubillah dah. Kita nauzubillah. Di pinggir-pinggirnya kagak enak neraka. Di pinggir-pinggirnya ada yang mau nyobain pinggir neraka. Itu 500 tahun kita jalan, itu panasnya berasa api neraka. Bau busuknya kecium. Jadi kita jalan nih 500 tahun baru berhenti tuh. Dari jarak segitu itu baunya neraka itu udah kecium. Busuknya kecium dan panasnya berasa. Bahkan sampai di satu riwayat kata Nabi, seandainya orang masuk neraka nih baru berapa detik doang nih, bukan hitungan menit. Di 1 detik masuk neraka, kemudian dikeluarin sama Allah, kemudian ditaruh di bumi. Itu bumi semua kering, kagak ada kehidupan. Kenapaan? Karena saking dahsyatnya tuh, godok-digodoknya di neraka. Yang paling ringan kata Nabi, azab orang masuk neraka itu dia pakai sendal, badannya nggak apa-apa, tapi kepalanya mendidih, otaknya nih. Jadi itu yang paling ringan. Dia udah teriak-teriak, betapa dia, aduh sakit, dia ngerasa dia paling sakit, padahal itu azab yang paling ringan orang masuk ke dalam neraka. Yang nyobain nauzubillah min zalik tuh. Makanya tuh dunia, gara-gara dunia jangan sampai jeblosin kita ke neraka. Wakala Imam Nawawi Gadiyat Allah a'lam bi muradin nabi fama warada fi hadzal hadis ada takbir sifatillah muskula nahnu billah wa sifatillah tasbu syai'an laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thabata annahu haqqun wa sidqun. Tuh. Maka berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tazkuru fi sifatil ilahiyah, beliau menyebutkan tentang sifat-sifat ketuhanan. Jadi kita mesti tahu sifat Allah ini bagaimana. Gak sama dengan sifat makhluknya. Nabi dirangkum bagaimana sifatnya Allah. Nabi SAW mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Allah gak sama sedikit pun sama makhluknya. Contoh misal, kalau kita ngedengar, kita dengar suaranya terbatas. Ada suara yang kecil banget, nggak dengar kita. Terus kalau kencang banget, nggak dengar juga. Dan kalau kagak ada gelombang suara, nggak dengar juga. Ataupun rusak, kita mesti punya alat kuping pendengaran. Kalau kupingnya sakit, nggak bisa dengar. Kalau gitu kan. Begitu juga jarak jauh sama jarak dekat, pendengaran kita beda. Tapi Allah nggak begitu.
Allah nih Maha mendengar. Mau yang kecil sekalipun gerakan hati ama kenceng suara kita itu sama dengan pendengaran Allah. Mau yang dekat, mau yang jauh, Allah itu sama pendengarannya. Dan Allah dengar nggak perlu pegang kuping nggak ya? Kita dia tahu tuh semuanya. Gerakan hati gitu tuh. Gerakan baru hati doang nih bergerak, belum ngomong. Gerakan hati kan ngomong gitu. Ataupun misalnya ada semut tengah malam dia ngobrol sama temannya, Allah tahu. Kita kan nggak tahu tuh semut ngobrol apaan. Tuh. Di ujung dunia sama kedengarannya buat. Tuh. Kalau kita ngelihat ada batasnya. Ada tembok nggak kelihatan. Biar di depan mata kita kadang-kadang kalau di bawah kita nggak lihat. Tapi kalau Allah nggak. Allah ngelihat sama. Mau warna apaan kek, mau jauh kek, mau deket, sama dengan pandangan Allah. Tuh. Karena Allah Samiul Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Nah jadi itu di dalam bab keimanan. Maka kalau seseorang dia udah namanya ilmul yakin, ainul yakin, baru dia sampai kepada hakul yakin. Maka seseorang ini yang namanya iman itu dia mesti dia istiqomah. Bagaimana seseorang biar dia bisa konsisten gitu, dia bisa diberikan karunia dari Allah, dia istiqomah, dia terus menerus. Karena apa? Karena kebiasaan itu kalau dilakuin terus-menerus, yang berat jadi ringan. Contoh, kalau orang tukang panggul beras di pasar, kan kalau pertama manggul badan udah remek kan. Tapi karena dia keseringan manggul, kadang bisa 1 ton dipanggul tuh seharian. Pegel gak dia? Kagak. Karena udah biasa. Seseorang beriman tuh begitu juga, di ibadah kepada Allah begitu juga. Kalau dilakuin secara istiqomah, gampang. Coba kalau tuh orang nggak biasa sholat, tukang manggul beras dah, sholat 2 rakaat, amu manggul beras, beratan mana? Coba dah. Manggul beras 50 kilo, amu sholat 2 rakaat, beratan mana? Kan manggul beras. Coba orang yang nggak biasa sholat, suruh sholat, mau berat gak dia? Berat. Kalau kita suruh manggul beras kan berat. Tuh. Kenapa? Nggak terbiasa. Ada orang panjat tebing, wah di atas gunung dipanjat. Cuman karena dia udah terbiasa, dia bisa. Coba suruh dia sholat. Karena nggak terbiasa. Jadi bukan masalah berat nggak beratnya, tapi keimanan. Orang suruh sedekah, orang punya duit miliaran, triliunan, suruh sedekah 100.000 aja, kalau dia nggak biasa berat. Kalau dia beli barang mewah 1 miliar, beli tas misalnya harga miliaran, gampang. Beli mobil yang pajaknya hampir ratusan juta itu gampang. Coba suruh sedekah 100.000, 1 juta, berat. Kenapa? Nggak terbiasa. Tapi kalau yang terbiasa, misal kayak sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan, bagaimana sedekahnya? Dibeli itu 100 ekor kuda buat perang, dinyumbang 100.000 dinar. Kalau kuda harganya 1 misalnya 10 juta, 100 berapa juta tuh, berapa miliar. Apalagi sekarang kuda bisa 1 miliar. Kalau misalnya 100 kuda berarti 100 miliar. Gampang gak? Gampang karena terbiasa. Jangan harta, sahabat, nyawanya ini dikorbanin. Nah, karena orang-orang begitu yang dipentingin akhirat, bukan dunia.
Tapi bingung juga kadang orang, kalau orang-orang soleh itu dia bingung lihat orang-orang yang cinta sama dunia. Bisa ya orang siang malam sampai dia mau tidur yang dipikirin, yang diomongin dunia, sampai dia ninggalin sholat, sampai dia ninggalin ibadah kepada Allah. Bingung. Padahal puyeng-puyeng juga. Mana sih ada sih urusan dunia nggak puyeng-puyeng semua. Dia nggak puyeng. Makanya Allah udah bilang, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Yang bisa bikin tenang tuh hati cuman ingat sama Allah. Nggak ada mau jalan apaan. Orang mau dia tenang, dia jalan-jalan ke luar negeri, nggak bisa tenang. Atau nggak dia senang-senang, dia maksiat, dia ngikutin hawa nafsunya, nggak bakal tenang. Kenapa? Karena udah diciptain sama Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya mengingat sama Allah hati bisa tenang. Nah, ibadah kepada Allah itu bikin tenang. Nah, ada orang ibadah dia nggak tenang malah. Nah, berarti dirinya hawa nafsunya yang nggak bikin tenang. Annal marad bihil murur ala sirat wa wansub ala dhahri jahannam. Nah, disebutkan bahwasanya nanti nih orang dia bakal namanya nyeberangin jembatan Siratul Mustaqim. Jembatan mustaqim itu apa? Matni jahannam. Jadi jembatan yang dibawanya itu api neraka. Itu jembatannya kata dalam riwayat itu lebih tajam dari 70 pedang. Dan dia lebih tipis dari sehelai rambut. Itu bisa bayangin. Jaraknya itu antara masyrik sama maghrib. Coba, timur sama barat. Apa tuh jaraknya? Bukan dari sini ke situ, kagak. Jaraknya itu sama dunia. Tuh, dijebrangin tuh. Nah, dan di tengah-tengahnya matni jahannam. Dia ada di punggung neraka jahannam. Nah, kalau orang dia tetap dia kuat imannya, mansub ala dhahar. Dia bakal kuat. Dia bisa ada yang nyebrang jembatan Siratal Mustaqim tuh kal bakhril khatib, kayak sambaran petir. Kayak sepetir gimana sih? Cepet, cahaya itu lebih cepat dari suara kan? Suara aja 0,00 berapa sekian detik gitu. Ini cahaya lebih cepat. Ada lagi kal jawad. Ada yang nyebrang jembatan Siratal Mustaqim itu kayak kuda yang lari cepat. Ada yang jalan kesandung, hampir mau jatuh, jalan lagi kesandung. Begitu. Macam-macam tuh. Makanya kayak korban itu salah satunya itu kalau orang korban itu buat kendaraan dia di surga. Jadi misalnya di korban kambing ataupun sapi, nah nanti dia bakal naik itu ketika nyebrangin jembatan Siratal Mustaqim. Ya kambingnya kagak sama yang di dunia. Kalau misalnya dunia segitu ya di akhirat lebih tuh kok kambingnya bisa lari kenceng. Afallahu anha min hawa. Mudah-mudahan Allah lindungin kita daripada jembatan Siratal Mustaqim. Wa amma man kanat lahu ma'siyah kabira wa mata min ghairi tabah fa huwa musyaggah lillah. Adapun orang yang dulu di dunia dia maksiatnya banyak, dosanya banyak, ditinggalin tuh apa yang wajib buat dia. Kayak sholat 5 waktu ditinggal sama dia, puasa Ramadan ditinggal. Kalau dia udah wajib zakat mal kagak dibayar. Dia enggak peduli sama anak yatim, enggak peduli sama orang-orang fakir miskin. Nah, yang wajib ditinggalin, yang haram dikerjain sama dia, dan dia belum sempat tobat waktu di dunia, kemudian dia mati sebelum dia tobat. Nah, masyiat macil. Nah,
Di situ dia bakal ngadepin kesusahan itu. Jangan dia jembatan Shiratal Mustaqim, ketika dia mati sakaratul maut aja udah susah. Belum di alam barzah, di alam kubur dia susah lagi. Jembatan Shiratal Mustaqim dia susah lagi. Kalau orang susah-susah di dunia, kita misalnya susah di dunia, kurangan harta ataupun sakit ataupun apa, kena musibah, masih bisa minta tolong sama orang, masih ada saudara yang nolongin, ada teman. Tapi kalau udah urusan di kuburan, siapa yang mau nolongin kita? Anak bini kita aja dia pulang. Mana ada dia mau nolongin, nemenin dah di kuburan, nggak ada. Yang nemenin amal ibadah kita, yang nemenin ya salat kita, yang nemenin puasa kita, zikir kita, yang nemenin haji kita ataupun sedekah kita tuh. Nah itu terserah Allah tuh. Fa in syaa'a afa anhu wa adkhalahul jannah. Kalau Allah mau, kalau Allah kehendakin itu orang yang maksiat, Allah ampunin, Allah masukin ke dalam surga. Tapi kalau Allah berkehendak, itu juga bisa diazab dia. Bisa aja orang dia waktu masih masuk ke kubur dosanya banyak, dosanya dibawa banyak, tapi karena dia punya anak, dia punya saudara, didoain, dikirimin Fatihah, dibacain diniatin sedekah, akhirnya dikurang-kurangin, dia beres, akhirnya karena sering didoain sama anaknya ataupun orang yang dikenal sama dia, dihapusin dosanya, dia dapat nikmat dari kubur. Tapi kalau dia mati kagak ada doain, ya Allah kesian amat. Kayak orang hidup kurang ongkos, orang mau pulang kampung, ongkosnya kurang, lah telantar di tengah jalan. Misal dia mau pulang kampung, kecopetan di tengah jalan, ongkosnya kurang, buat makan susah kan, dia mesti kalau ada yang nolongin dia bisa sampai dia. Nah orang hidup di alam barzah tuh begitu. Di alam barzah itu butuh biaya juga. Biayanya bukan duit, bukan harta, bukan kedudukan, enggak, amal ibadah kita. Sampai mana tuh amal ibadah kita bisa bisa nganterin kita. Kadang kita siapin hidup di dunia paling berapa tahun sih? Kalau di barzah, kalau orang masuk ke alam barzah, satu harinya aja beda sama dunia. Dunia mah cepet. Tapi kalau di barzah, ya Allah, kalau masih 2000 tahun lagi kiamat, ya 2000 tahun kita dikubur. Auzubillah tuh. Wa ja'ala kal-qismila wa in syaa'a dzabal qadr alladhi yuridu subhanahu wa ta'ala summa yadkhulul jannah fala yakhlud finnar ahadun mata ala tauhid. Tapi kata Imam Nawawi bahwasanya orang yang mana dia meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah, walaupun ibadahnya kurang-kurang, maksiatnya banyak, tapi dia masih mengesahkan Allah. Nah, dia nggak bakal jadi penghuni neraka selama-lamanya. Misal dia masuk neraka nih, tapi dia masih dalam keadaan tauhid. Sebulan habis sudah, wah dosanya udah habis nih karena dibakar di neraka. Bisa masuk ke dalam surga, dimasukin dia ke dalam surga. Tapi kalau orang yang nauzubillah min dzalik, dia nggak ada tauhid, nggak ada keimanan sama Allah, wah udah digodok selama-lamanya. Kapan? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, sampai terus. Makanya yang paling penting kita jaga tuh iman Islam kita. Jangan sampai kita naudzubillah mati dalam keadaan kafir, wa iyadzubillah. Kalau seandainya orang masih dia beramal maksiat, dia perbuatannya kagak baik, tapi dia masih meninggal dalam keadaan tauhid, kaman lairul jannah ahad, dia bakal masuk ke dalam surga, nggak abadi di neraka. Nah, begitu juga
La yadkhulul jannah ahadun mata alal kufr. Enggak bakal masuk ke dalam sorga orang yang mati dalam kekafiran. Walau amalun min a'malil birri ma'amal, sekalipun dia di dunia kerjaannya baik. Misal ada orang naudzubillah min dzalik, dia sedekah, misalnya wah dia peduli Palestina dinyumbang karena kemanusiaan, dia sedekah, dia baik sama orang Islam, dia pokoknya baik aja dah sama orang, tapi dia kagak beriman kepada Allah, gak bakal masuk ke dalam sorga. Kenapa? Kunci sorga itu ya keimanan sama Allah. Makanya nikmat paling besar adalah nikmat iman. Tuh. Makanya mesti kita jaga nih, mesti kita syukurin. Biarin dah hidup di dunia kurang-kurang, tapi kita masih punya iman. Wakala Syekh Muhammad Al-Amari fi kitab Bahrul Anwar, yajibu jazmul iman wa tigat-gat bil khulud mu'min fil jannah walil kafir bil khulud fin nar. Berkata Imam Syekh Al-Amari dalam kitab Bahrul Anwar, wajib seseorang yang beriman itu meyakini bahwasanya orang mukmin pasti dia tinggal abadi di dalam sorga, dan juga orang kafir abadi di dalam neraka. Itu mesti ada dalam hati kita keyakinan kayak begitu. Wallahu alam bishawab.